Recording is on. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Iya. Berjumpa lagi pada pembelajaran kita di pagi hari ini. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita melakukan Trisandya. Bapak persilahkan kepada anak Bapak Wayan Mulia untuk memimpin kita bersama-sama Trisandya. Bapak persilahkan. Marilah teman-teman kita berdoa di Sanju. Sanju Ngawit. Evedon sarum yat buta yat com isang kon yang con ika Om Papu Parma Papatma Papu Sambawi Traman Swambahya Biantara Buang Swam Mamujo Sarva Papabi Mulaya Swasti Om Kusanta Yom Manasom Namadat Wam Santi Om. Ya, terima kasih kepada anak Bapak Wayan Mulia yang sama-sama tadi memimpin kita berdoa. Bapak ingatkan kepada anak-anak Bapak agar selalu melakukan Trisandya setiap hari. Di sini Bapak melihat kehadirannya Wayan Mulia ada ya, sama Kadek Nayaka, jadi hadir semuanya. Baik, sebelum kita masuk materi,
Bapak ingin mengingatkan kalian tentang protokol kesehatan, ya, di mana sekarang adalah masa pandemi COVID-19. Kalian harus memperhatikan protokol kesehatan. Jaga jarak, hindari kerumunan, sering-sering cuci tangan di tempat yang mengalir. Ingat juga atur pola makannya, jaga kesehatan agar kita diberikan kesehatan oleh Tuhan. Baik, sebelumnya Bapak ingin mengingatkan kepada kalian tentang minggu kemarin pembelajaran kita tentang apa? Weda. Iya, tentang Weda. Masih ingat apa itu Weda? Ada? Masih, Pak. Apa itu Weda? Weda berasal dari kata Wid yang artinya ilmu pengetahuan. Ya, Secara garis besar, Weda dibagi menjadi dua, yaitu Weda Struti dan Semerti. ya. Terus, Kadek, jadi masih ingat minggu yang kemarin yaitu tentang Weda. Weda itu adalah akar kata Wid yang artinya ilmu pengetahuan suci. Jadi secara garis besar tadi sudah dikatakan Weda ada dua, Weda Stuti dan Weda Semerti. Baik, sebelum Bapak masuk materi, Bapak akan ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama diharapkan nanti kalian bisa memahami tentang serada. Juga yang kedua bisa memahami tentang konsep awatara. Ya, baik. Bapak akan masuk pada materi, Bapak akan tampilkan slide-nya. Bagaimana anak-anak? Kelihatan slide-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Iya. Sekarang Bapak akan menyampaikan materi kita, yaitu tentang serada. Yang pertama, Bapak akan membahas pengertian serada. Dalam bahasa Sanskerta, keyakinan itu disebut dengan srak. Lalu diadopsi ke dalam bahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi menjadi serada, yang berarti keyakinan. Ya, jadi serada itu adalah berakar dari kata serak. Dengan demikian, serada dapat diartikan sebagai keyakinan. Jadi, umat Hindu itu memiliki keyakinan. Baik, Bapak akan uraikan lebih lanjut.
ada 5 serada yang harus diyakini oleh umat Hindu. Jadi kelima serada itu sering disebut dengan panca serada. Jadi adapun bagian-bagian Pancasrada, yang pertama itu adalah Brahman. Brahman itu adalah keyakinan terhadap keberadaan Tuhan dengan segala sifat-sifatnya dan kemahakuasaannya. Jadi Brahman ini adalah Tuhan yang Maha Esa, di mana semua sesuatu itu adalah bersumber dari Brahman. Semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Brahman atau Tuhan. Yang kedua, keyakinan kita yang kedua itu tentang Pancasrada adalah tentang Atman. Kita percaya dengan adanya Atman. Atman adalah keyakinan terhadap adanya energi terkecil dari Brahman yang ada di dalam setiap makhluk hidup. Jadi Atman adalah percikan terkecil dari Brahman. Dia ada pada setiap makhluk hidup. Manusia, hewan, tumbuhan, semuanya ada Atman, sehingga dia bisa hidup, termasuk kita juga manusia. Kita memiliki Atman. Apabila Atman sudah pergi, itu maka orang itu dikatakan meninggal, karena dia sudah meninggalkan badannya. Jadi keyakinan yang ketiga, serada kita yang ketiga itu adalah karma pala. Keyakinan terhadap adanya hukum karma. Jadi kita selalu percaya dengan adanya karma pala. Segala perbuatan yang kita lakukan akan mendapatkan karma. Apabila kita berbuat baik, maka karma baik yang akan kita terima. Apabila kita berbuat tidak baik atau perbuatan buruk, maka karma yang kita terima adalah karma yang tidak baik. Jadi hendaknya kita selalu melakukan karma baik. Hindari karma-karma yang tidak baik. Karma pala itu ada dibagi menjadi 3. Sancita karma pala, prarabdha karma pala, dan kriyamana karma pala. Jadi sancita karma pala adalah perbuatan yang terdahulu yang belum sempat kita nikmati, maka akan kita nikmati pada kelahiran yang sekarang. Prarabdha karma pala adalah perbuatan yang sekarang secara langsung kita nikmati. Sedangkan kriyamana karma pala, perbuatan yang sekarang yang belum sempat kita nikmati, maka akan kita nikmati pada kelahiran yang akan datang. Nah, kalau demikian,
semua karma yang akan kita lakukan akan mendapatkan hasil. Nah, jadi hendaknya kita selalu melakukan karma baik. Sedangkan serada kita yang keempat yaitu adalah punarbawa. Keyakinan akan adanya kelahiran yang berulang-ulang. Jadi punarbawa ini artinya kelahiran berulang-ulang. Mengapa ada kelahiran yang berulang-ulang? Karena ada ikatan-ikatan karma yang belum selesai. Makanya untuk menghindari siklus punarbawa, kita harus selalu berbuat sesuai dengan ajaran Dharma atau agama. Menghindari perbuatan yang tidak baik. Sedangkan serada kita yang terakhir itu adalah moksa. Keyakinan akan adanya kebahagiaan abadi, bersatunya Atman dengan Brahman, sehingga terbebas dari pengaruh punarbawa dan hukum karma pala. Ya, ini moksa di mana sang Atman sudah menyatu kepada Brahman, sehingga terbebas dari hukum punarbawa dan karma pala. Apabila sudah sang roh menyatu kepada Tuhan, maka sang roh tidak akan mengalami reinkarnasi lagi atau kelahiran yang berulang-ulang. Makanya tujuan terakhir umat Hindu Moksa ini harus kita yakini dengan jalan berbuat Dharma agar bisa mencapainya. Selanjutnya, Bapak akan masuk tentang Awatara. Sekarang Bapak uraikan pengertian Awatara. Dalam kamus istilah agama Hindu, Awatara berasal dari kata apa, artinya bawah, dan tara artinya menyeberang atau menjelma. Jadi Awatara berarti perwujudan Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa turun ke dunia untuk menegakkan adharma dari tantangan adharma. Dengan perwujudan tertentu untuk menyelamatkan umat manusia dari ancaman bahaya. Jadi Awatara itu adalah Tuhan turun ke dunia untuk menegakkan Dharma. Karena apabila adharma sudah merajalela, maka Tuhan akan menjelma sebagai Awatara. Dalam kitab Bhagawan Gita dengan jelas disebutkan di sini, Bapak bacakan ayatnya. Bhagavad Gita bab 4 sloka 7. Yada yada hidamarsa glanir bawarti berata abriya tanam atharmayasa tada tanam srijam aham. Nah, Bapak akan bacakan artinya.
kapanpun dan dimanapun pelaksanaan adharma merosot dan hal-hal yang bertentangan dengan dharma merajalela, pada waktu itulah aku sendiri menjelma, wahai putra keluarga Bharata. Nah, di sini lebih tegas diuraikan dalam Bhagavad Gita bab 4 sloka 7. Kapanpun dan dimanapun dharma merosot, maka Tuhan akan turun menjelma sebagai awatara. Tuhan turun menjelma di sini adalah untuk menegakkan kembali ajaran-ajaran dharma, untuk melawan adharma. Makanya Tuhan selalu turun ke dunia apabila sudah adharma hendak sirna. Baik, Bapak akan mengulas juga tentang bagian-bagian awatara. Yang pertama, Matsya Awatara atau ikan yang maha besar. Jadi awatara yang pertama itu adalah Matsya Awatara. Tuhan turun ke dunia mengambil wujud sebagai ikan besar. Jadi awatara ini muncul pada zaman Satya Yuga. Ini awatara ini, Matsya Awatara, bertujuan untuk menyelamatkan benih manusia yang terancam punah, di mana pada saat itu terjadi air bah. Makanya Tuhan mengambil wujud sebagai ikan besar untuk menyelamatkan benih-benih manusia. Yang kedua adalah Kurma Awatara. Jadi Kurma Awatara ini adalah kura-kura raksasa. Jadi Tuhan mengambil wujud sebagai kura-kura raksasa. Kurma Awatara ini juga terjadi pada zaman Satya Yuga, di mana ini bertujuan untuk menahan gunung Mandaragiri supaya tidak tenggelam. Jadi Kurma Awatara ini adalah Tuhan dalam wujud kura-kura besar. Yang ketiga adalah Waraha Awatara. Jadi Tuhan mengambil wujud sebagai babi hutan, di mana Waraha Awatara ini juga muncul pada zaman Satya Yuga. Dia menyelamatkan bumi yang mau hancur atau tenggelam. Itu adalah Waraha Awatara. Tuhan dalam wujud sebagai
babi hutan. Yang selanjutnya Narasima Awatara. Narasima Awatara ini artinya manusia berkepala singa. Tuhan turun ke dunia sebagai Narasima Awatara. Itu adalah untuk membunuh Raja Hiranyaksa-Kasipu. Dia adalah tokoh raja yang sangat jahat. Dia selalu menindas dharma dan selalu berbuat adharma. Merajalela, sangat kejam dan jahat. Dia adalah pada saat itu ada raja yang sangat sakti, Hiranyaksa-Kasipu, di mana dia tidak bisa dibunuh oleh manusia ataupun hewan. Makanya Tuhan menjelma dalam wujud manusia berkepala singa, tidak hewan juga tidak manusia. Sehingga raja yang jahat Hiranyaksa-Kasipu berhasil dibunuh. Sehingga dharma bisa ditegakkan kembali. Nah, yang selanjutnya Wamana Awatara atau orang kerdil, di mana Tuhan turun dalam wujud manusia kerdil atau pendeta kerdil, di mana ada Raja Bali sebagai tokoh adharma yang sangat sombong, yang sangat kejam, yang selalu mengagung-agungkan kesaktiannya, sehingga Tuhan mengambil wujud sebagai orang kerdil untuk menghilangkan kesombongan raja tersebut. Sehingga dharma juga kembali bisa ditegakkan. Yang keenam adalah Parasurama Awatara. Ini Parasurama Awatara itu adalah pandita yang selalu membawa kapak. Dia adalah memberikan kesadaran kepada ksatria untuk mengendalikan dharma atau kepemimpinan dengan sebaik-baiknya. Ini muncul pada zaman Treta Yuga. Jadi Parasurama Awatara ini adalah Awatara yang turun pada zaman Treta Yuga. Di Sang Rama bersenjata kapak untuk menuntun umat manusia untuk menegakkan kembali kebenaran. Yang selanjutnya adalah Rama Awatara. Jadi Tuhan turun ke dunia sebagai wujud Dewa Rama
untuk menegakkan dharma dari kesewenang-wenangan Rahwana, di mana Rama ini adalah tokoh yang sangat terkenal di dalam epos Hindu, yaitu kitab Ramayana, di mana dia menegakkan dharma melawan Rahwana, seorang raja yang sangat jahat, yang selalu berbuat adharma, yang sangat sakti, yang sulit dikalahkan. Makanya turun Rama Awatara untuk menegakkan dharma melawan Raja Rahwana yang sangat sombong. Tadi sesakti apapun, kalau sudah kita berbuat adharma pasti akan bisa dikalahkan. Misalkan seperti Raja Rahwana yang sangat sakti, tapi dia berbuat adharma, makanya bisa dikalahkan. Nah, yang selanjutnya itu adalah awatara yang ke-8, Krishna Awatara. Krishna Awatara adalah putra Prabu Wasudewa dengan Dewi Devaki. Ini Krishna Awatara telah menghancurkan Raja Kamsa dan Jarasandha golongan Dharma. Jadi Krishna Awatara ini juga sangat terkenal di dalam epos Hindu, di mana kalian pasti sering memperhatikan cerita-cerita tentang Krishna di televisi sebagai contoh dharma, di mana selalu memberikan wejangan-wejangan kepada manusia, di mana Krishna Awatara ini, Raja Kamsa itu adalah seorang raja yang sangat jahat dan sangat sombong. Makanya Tuhan juga turun ke dunia untuk menegakkan dharma, untuk menghancurkan kejahatan, kesewenang-wenangan dari Raja Kamsa. Yang ke-9 adalah Buddha Awatara. Buddha Awatara ini adalah turun ke dunia untuk menegakkan ajaran ahimsa. Jadi Buddha Awatara ini turun untuk menegakkan kembali tatanan hidup beragama, memperbaiki ajaran-ajaran yang sudah menyimpang pada saat itu, di mana dia menegakkan ajaran ahimsa, tidak menyakiti, untuk membimbing umat manusia agar berbuat kebenaran. Yang terakhir itu adalah Kalki Awatara. Itu adalah awatara yang ke-10. Kalki Awatara ini adalah belum turun ke dunia. Nanti beliau akan turun pada zaman akhir kali juga.
Jadi Kalki Awatara ini ada yang menafsirkan ciri-cirinya menunggangi kuda putih dan menghunus pedang berkilau-kilau. Jadi untuk Awatara yang ke-10 ini belum turun ke dunia, tapi diyakini akan turun pada akhir zaman Kali Yuga untuk menegakkan kebenaran atau menegakkan dharma. Jadi Awatara di sini turun ke dunia untuk menegakkan dharma. Itu materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Baik, sekarang kalau ada yang kurang jelas, kalau ada yang ingin ditanyakan oleh anak-anak Bapak persilahkan. Ada yang ingin bertanya? Ayo, siapa yang ingin bertanya? Saya, Pak. Ya, Pak, silahkan Kadek. Jelaskan mengapa Awatara harus turun ke dunia. Ya, bagus sekali ya. Jadi anak Bapak ini Kadek tadi memperhatikan apa yang Bapak sampaikan. Jelaskan mengapa Awatara turun ke dunia. Ya, jadi Bapak akan sampaikan kembali. Jadi Awatara itu adalah penjelmaan Tuhan yang turun ke dunia untuk menegakkan ajaran untuk menegakkan ajaran apa? Dharma. Jadi tujuan Tuhan sebagai Awatara adalah untuk menegakkan ajaran Dharma dari Dharma. Untuk menumpas kejahatan yang merajalela. Makanya Tuhan menjelma ke dunia. Jadi intinya tujuannya adalah menegakkan ajaran Dharma dan menuntun umat manusia agar selalu berbuat Dharma. Jadi intinya menegakkan ajaran Dharma dan membimbing umat manusia. Jadi apabila kejahatan sudah merajalela di situ, maka Awatara turun ke dunia untuk menegakkan ajaran Dharma. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan, Bayan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan serada. Ya, baik. Bapak akan uraikan kembali apa itu serada. Serada berasal dari kata srat, yang berarti keyakinan. Jadi serada itu adalah keyakinan. Di dalam agama Hindu mengenal adanya Pancasrada. Itu adalah 5 keyakinan umat Hindu. Jadi serada intinya adalah keyakinan. Baik, Bapak demikian
yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan tadi jelas sudah dari pertanyaan yang ditanyakan tadi sudah dipahami. Ya, Pak. Ya. Baik. Bapak akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Jadi serada itu adalah keyakinan, berasal dari akar kata serat yang berarti keyakinan. Sedangkan awatara itu adalah Tuhan turun ke dunia mengambil wujud tertentu untuk menegakkan ajaran Dharma dari Adharma. Itu awatara. Sedangkan kalau bagian-bagiannya awatara itu ada 10 yang disebut dengan dasa awatara. Yang pertama Matsya awatara, yang kedua Kurma awatara, yang ketiga Waraha awatara, yang keempat Narasima awatara, yang kelima Wamana awatara, yang keenam Parasurama awatara, yang ketujuh Rama awatara, yang kedelapan Krishna awatara, yang kesembilan Buddha awatara, dan yang terakhir yang ke-10 adalah Kalki awatara. Jadi itu jenis-jenis awatara atau dasa awatara. Baik, untuk materi hari ini Bapak rasa cukup. Bapak juga ingatkan kepada kalian, tugas nanti akan Bapak kirim lewat WA, nanti tolong dikerjakan tepat waktu. Di samping itu juga Bapak tak henti untuk mengingatkan selalu menjaga kesehatan. Perhatikan juga protokol kesehatan. Di samping itu jaga jarak, istirahat yang cukup. Juga Bapak ingatkan minggu depan materi kita yaitu tentang karma pala dipelajari dengan baik agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Baik, untuk mengakhiri materi kita hari ini, Bapak ucapkan Paramasanti, Om Santi. Cuman.